Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini. Motivasi dibalik kebohongan bumi globe. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta merangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, banca, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berperan besar dalam terbentuknya bank modern pertama di dunia. Indonesia berperan besar juga dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan Indonesia berperan besar dalam terciptanya pasar modal pertama di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang tak diajarkan di sekolah Indonesia. Di sekolah Indonesia diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Tahun 1596, pelaut Belanda Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk menjajaki potensi kekayaan alam Indonesia. Saat itu, Inggris menjadi kaya dengan menjajah India. Cornelis de Houtman melihat potensi Indonesia menjadi tanah jarahan Belanda, seperti India jadi jarahan Inggris. Dari situlah timbul istilah Hindia Belanda. Rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Mereka menceritakan potensi jadi kaya dengan menjarah sumber daya alam Indianya Belanda, maksudnya Indonesia. Mereka butuh duit dan butuh tentara, tapi mereka tak punya modal. Maka mereka usul bikin badan usaha dan minta modal pada masyarakat. Bukan cuma masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat di negara-negara sekitarnya. Maka jadilah VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bahkan VOC kemudian tercatat sebagai perusahaan pertama yang paling sukses dalam sejarah semua perusahaan di dunia. Ini adalah arsip lembar saham pertama di dunia. Bukan cuma itu, Indonesia juga berperan dalam terbentuknya pasar modal pertama di dunia. VOC jual saham ke publik. Kalau istilah sekarang IPO, Initial Public Offering atau Go Public. VOC adalah perusahaan TBK pertama di dunia lewat pasar modal pertama di dunia. Gara-gara Indonesia. Peran Indonesia belum selesai sampai di situ. Setelah dapat modal, kemudian VOC menjarah sumber daya alam Indonesia, dibawa kembali ke Belanda, dijual di sana. Taruh duitnya di mana? Maka dibentuklah Wissel Bank 1609. Wissel Bank artinya Currency Exchange Bank. Persis seperti yang diceritakan di gambar kartun tadi. Itulah bank modern pertama di dunia yang jadi cikal bakal semua bank sentral yang ada di dunia saat ini, pusat peredaran uang. Jadi, Indonesia berperan sangat besar dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia, TBK pertama di dunia, pasar modal pertama di dunia, dan bank modern pertama di dunia. Sayangnya, Indonesia bukan peran pelaku, tapi jadi peran penderita. Kita teruskan sedikit perihal bank sentral ini, lembaga yang punya hak untuk mencetak uang. Wissel Bank van Amsterdam yang didirikan tahun 1609 untuk menampung uang hasil menjarah kekayaan alam Indonesia adalah cikal bakal semua bank sentral modern yang ada saat ini. Setelah Wissel Bank, tonggak bank sentral modern yang paling fenomenal adalah Bank of England, didirikan tahun 1694. Coba Anda baca tulisannya di situ. Bank of England ketika pertama didirikan tahun 1694 adalah milik swasta. Yang mendirikan adalah Raja William of Orange.
Ia adalah Raja Inggris keturunan Belanda, makanya dijuluki William of Orange, warna kenegaraan Belanda. Dan ia mengikuti sistem Wisselbank van Amsterdam. Yang namanya bank sentral di negara-negara maju Eropa memang swasta sejak lahir. Jadi, jangan heran kalau Federal Reserve yang punya hak monopoli nyetak uang dolar yang diagung-agungkan sebagai patokan mata uang di dunia adalah swasta, elit global. Kisah tentang elit global dimulai 50 tahun sejak Bank of England berdiri. Ada seorang bankir pedagang emas bernama Amschel Moses Bauer di Frankfurt. Ia tinggal di sebuah ruko sederhana dan memasang plakat perisai merah. Bahasa Jermannya Rothschild. Dalam lafal Inggris disebut Rothschild. Amschel Moses kemudian mengganti nama anaknya Mayer Amschel Bauer menjadi Mayer Amschel Rothschild. Persis seperti yang dikisahkan dalam film kartun tadi, tukang emas menjelma jadi bankir yang bisa nyetak uang kertas. Karena orang berpikir uang kertas yang dicetak itu ada jaminan emasnya, IOU. Padahal tidak. Para bankir pedagang emas itu nyetak duit tanpa ada emasnya. Dan masyarakat tak ada yang sadar, baru sadar kalau semua orang menagih emas simpanannya. Tahun 1769, Mayer Amschel Rothschild melalui pergaulan secret societies alias sekte penyembah iblis mendapat kepercayaan dari orang terkaya di Eropa saat itu, Prince William IX of Hesse-Kassel. Bisnisnya antara lain menyewakan serdadu perang. Tahun 1776, Rothschild mendirikan cabang Freemason bernama Bavarian Illuminati, dipimpin oleh Adam Weishaupt, merekrut 2.000 anggota intelektual elit dalam masyarakat. Doktor, profesor, rektor, lawyer, baron, count, gubernur, dan lain-lain. Cabang Illuminati ini berhasil mengontrol cabang-cabang Freemasons lainnya. Ajaran-ajaran pokok Illuminati adalah 1. Anggota Illuminati adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan atau Illuminatus lewat the light of Lucifer alias cahaya sang Dajjal. Dalam ajaran mereka, hanya orang-orang yang mendapat pencerahan atau Illuminatus itu yang dapat memerintah dunia. Ketiga, mereka mengajarkan bahwa mereka adalah the cream of intelligentsia yang memiliki kapabilitas pengetahuan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam untuk menguasai dunia. Keempat, tujuannya adalah menciptakan Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order, One World Government. 2 bulan setelah berdirinya Illuminati di Bavaria, di belahan benua lain, lahirlah negara republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat. Keempat, Founding Fathers Amerika, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin, semuanya adalah Freemason, tapi bukan Illuminati. Di abad pertengahan pasca Renaissance, hampir semua bangsawan dan aristokrat memang Freemason. Tapi ingat, tidak semua Freemason itu jahat. Kebanyakan hanya menjalankan ritual-ritual biasa saja. Cuma bedanya, mereka menyembah iblis. Illuminati menyusup dalam pemerintahan George Washington melalui Menteri Keuangan Alexander Hamilton. Lewat Menteri Hamilton inilah dibentuk bank sentral swasta pertama di Amerika, the First Bank of US, milik Rothschild. Bangsa Amerika terlilit utang pada bankir elit sejak pertama negara itu berdiri. Coba Anda lihat keterangan di Biro Utang Publik Departemen Keuangan Amerika ini. Bangsa Amerika dililit utang sejak berdiri tahun 1776. Presiden pertama Amerika, George Washington, sebenarnya tahu tentang adanya kekhawatiran masyarakat bahwa Illuminati masuk dalam pemerintahannya. Ini adalah tulisan tangan George Washington tentang Illuminati yang saya cuplik dari The George Washington Papers at the Library of Congress. Kembali ke Eropa. Pada saat itu, bisnis Rothschild semakin berkembang. Untuk menguasai keuangan di Eropa, Mayer Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara. Putra pertama, Amschel Rothschild, menetap di Frankfurt untuk menguasai keuangan Jerman. Kita semua mengetahui, Frankfurt kelak menjadi kota bank sentral Uni Eropa yang menerbitkan mata uang euro saat ini. Putra kedua, Salomon Rothschild, dikirim ke Vienna untuk menguasai keuangan Austria. Kota Vienna ini kemudian menjadi markas tempat dilaksanakannya kongres setelah selesai Perang Napoleon, di mana Rothschild untuk pertama kali mengajukan mata uang tunggal Eropa tahun 1815. Mata uang euro yang beredar tahun 2002 sudah direncanakan 187 tahun sebelumnya. Putra ketiga, Nathan Rothschild, putranya yang paling brilian, dikirim ke London untuk menguasai keuangan Inggris dan kelak Amerika. Putra keempat, Karl Rothschild, dikirim ke Napoli untuk menguasai keuangan Italia. Dari sinilah kelak ia mendanai revolusi Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Dari sinilah kemudian lahir istilah mafia yang merupakan singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan.
putra kelima, James Rothschild, dikirim ke Paris untuk menguasai keuangan Prancis. Dari sinilah kelak Rothschild mendanai Napoleon untuk membuat kekacauan di dunia. Rothschild mendanai revolusi Prancis untuk menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun. Kerajaan yang berumur 1000 tahun pun bisa runtuh. Mau tahu caranya? Bukan dengan berdebat awam versus awam, bukan dengan bikin seminar atau simposium bahwa negara republik itu lebih baik dari kerajaan, bukan dengan berusaha meyakinkan 100% penduduk untuk percaya pada bentuk negara republik, melainkan melalui kelompok kecil yang militan, kelompok Jacobin. Perubahan selalu datang dari sekelompok kecil orang, bukan dari mayoritas. Dari situlah tercipta people power. Ini pelajaran yang harus kita ambil dalam perjuangan Flat Earth untuk meruntuhkan elit global. Mengapa Rothschild danai Jacobin dan Napoleon untuk menjatuhkan kerajaan Prancis? Supaya dapat deal konsesi bisnis. Kerajaan Prancis runtuh, lahirlah negara Republik modern kedua setelah Amerika, yaitu Republik Prancis tahun 1799. Tahun 1800, Rothschild langsung memperoleh konsesi Bank Sentral Prancis, hak untuk nyetak duit. Kemudian, apa yang terjadi setelah Rothschild memiliki Bank Sentral Prancis? Belum cukup. Pada episode 8, telah dibahas bagaimana elit global menancapkan kuku di Amerika. Kekuatan elit global di Amerika dibangun oleh tangan dingin agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Dialah sang dewa yang menguasai perekonomian dunia lewat Wall Street. Jacob Schiff mendanai Rockefeller untuk membangun kerajaan bank Chase Manhattan dan menjadi raja minyak Standard Oil. Schiff mendanai JP Morgan, pentolan elit global yang membunuh karier Nikola Tesla akibat khawatir ada energi gratis buat umat dunia. Jacob Schiff mendanai konglomerat rel kereta Harriman, mendanai James Tillman untuk membentuk Citibank, Andrew Carnegie untuk mendirikan Wells Fargo, dan lain-lain. Maka terciptalah kelompok yang kita sebut sebagai elit global, segelintir orang yang sangat kaya dan powerful yang mampu menerapkan sistem multidimensi ke seluruh dunia. Keberhasilan Rothschild mendanai kelompok militan Jacobin untuk menggulingkan kerajaan Prancis yang sudah berusia 1000 tahun diulang kembali dalam lingkup yang jauh lebih besar, bukan lagi untuk menguasai negara, tapi untuk menguasai dunia. Maka dibentuklah kelompok kecil yang merupakan cloning dari Jacobin yang disebut The Round Table. Partner Rothschild untuk urusan politik internasional ini adalah pengusaha Inggris Cecil Rhodes. Rhodes adalah perpanjangan tangan elit untuk menjajah Afrika. Pengusaha Inggris ini kemudian menjadi Perdana Menteri negara jajahan di Afrika bagian selatan. Jika Anda pernah dengar negara Zimbabwe Rhodesia, itu diambil dari nama Rhodes. Lewat penjajahan dan penjarahan Afrika, Rhodes membentuk imperium bisnis berlian, De Beers. Berlian itu bukan logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Berlian adalah karbon. In fact, given the right conditions, you can make diamond out of any type of carbon, including burnt toast. Once the bread is truly burnt, it's ground down and squeezed into a mold. Then, a special machine takes it to a pressure 60,000 times greater than our atmosphere, at which point the carbon naturally becomes diamond. Lewat propaganda yang masif, dunia dicuci otak seolah-olah perkawinan tidak afdol kalau tidak ada cincin berlian.